Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada Minggu pagi hari ini disampaikan oleh Penatua Roni Wayong. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah pada minggu pagi ini dengan suatu pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikian nas pembimbing dari Yeskil pasal 36 ayat 27. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Tuhanmu bersama beri
Tuhan, silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang dari-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bahkan juga telah bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 43 ayat 25 yang menyatakan kepada kita semuanya, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri
untuk mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma pasal 15 ayat ke-13 yang menyatakan kepada kita semua, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Roh Kudus menolong kita mewujud nyatakan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Kita akan memasuki di dalam pembacaan dan sekaligus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang yang beriman dan percaya, mari kita memohon anugerah Roh Kudus agar supaya kita boleh mengerti apa yang telah Tuhan kehendaki bagi kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa dalam surga, Tuhan yang kami kasih dan sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih atas pertolongan dan kasih setia Tuhan, sehingga pada minggu pagi ini kami kembali boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan dan kekurangan baik hati, pikiran, dan tindakan kami mohon anugerah Roh Kudus menolong, memampukan agar supaya kami boleh memahami, mengerti kebenaran firman dan renungannya. Hamba-Mu yang telah disiapkan, kiranya juga Roh Kudus menolong kami, sehingga apa yang kami lakukan semata-mata hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 2 ayat 28 dan ayat 29, Yoel 2 ayat 28 dan ayat yang ke-29 yang menyatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu
duduk. Shalom. Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pulih dari keadaan yang terpuruk adalah kerinduan dan harapan kita semuanya. Mana ada di antara kita mau hidup di dalam keterpurukan, pasti kita akan mau dipulihkan dari keterpurukan yang kita rasakan dan kita alami. Keterpurukan banyak penyebabnya, baik secara eksternal maupun secara internal. Tapi pada umumnya terjadi keterpurukan adalah disebabkan karena faktor internal. Artinya adalah faktor dari diri kita sendiri. Apakah kita lalai? Apakah kita tidak hati-hati? Dan bahkan juga kita tidak taat akan kepada kebenaran firman Tuhan. Dan itulah sebab daripada keterpurukan. Dan sama-sama ujungnya kita tahu. Artinya adalah dampaknya apa? Bila kita mengalami suatu keterpurukan yang kita rasakan, yang kita alami, pasti adalah kesusahan, kepahitan, dan bahkan juga penderitaan. Itulah dampak dari kita mengalami suatu keterpurukan. Pertanyaannya, bagaimana kita cara untuk mengatasi? Sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita di dalam suatu keterpurukan, biasanya sebagai orang beriman kita dipanggil untuk datang kembali kepada Tuhan, memohon pertolongan dan kuasa daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kondisi keterpurukan dialami juga oleh masyarakat Yehuda atau dikenal dengan masyarakat Israel Selatan, yang pada saat itu mereka lalai melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka melakukan dengan menyembah berhala dan juga lalai mengasihi atas sesama. Akibatnya mereka hidup di dalam keterpurukan. Apa yang dialami oleh mereka? Kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, maka disitulah terjadi umat Tuhan, baik kelaparan, kekeringan, bahkan penindasan dari bangsa-bangsa yang ada hidup di sekitar mereka pada saat itu. Itulah yang mereka rasakan, keterpurukan akibat mereka lalai melaksanakan kehendak daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kita kenal dengan Allah Yahweh, yang adalah Allah pengasih, Allah penyayang, Allah panjang sabar, serta Allah berlimpah kasih setia, hendak datang kepada umatnya melalui Nabi Yoel untuk mengatakan, datanglah dan berseruah kepada umatku agar supaya mereka mau bertobat. Di dalam pertobatan itulah maka mereka akan dipulihkan dari keterpurukan. Mereka hidup dalam kesusahan, maka mereka disuburkan, terutama hasil-hasil bumi mereka. Mereka diganggu oleh keamanan, maka disitulah Tuhan hadir untuk menjaga mereka. Dari rongrongan akan bangsa-bangsa yang lain. Itulah yang mereka menikmati atas hasil pertobatan mereka. Apakah sampai di situ yang Tuhan berikan kepada umatnya? Ternyata tidak. Kalau Tuhan telah memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan, baik makanan, minuman, ataupun keamanan, itu adalah kebutuhan yang sesaat. Tetapi jauh dari itu, Tuhan hendak berikan kepada umatnya, yaitu Tuhan akan memberikan anugerah berupa Roh Allah yang akan mendiami hati pikiran baik secara pribadi maupun kolektif demi untuk masa depan dan hidup mereka. Itulah yang akan kita renungkan pada minggu pagi yang berbahagia ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memperingati dan merayakan hari Pentakosta.
Dan oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Tuhan, sebab pada pagi ini kita boleh membaca kitab Perjanjian Lama dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Namun pembacaan pada minggu pagi ini itu tidak lepas ada kaitannya dari bacaan-bacaan ayat sebelumnya. Kita lihat dalam ayat 28 dikatakan begini kepada kita semuanya. Kemudian daripada itu akan terjadi. Kemudian daripada itu akan terjadi. Ini mau menunjukkan, menandakan bahwa ada suatu waktu untuk di masa yang akan datang. Mau dikatakan begini, atau artinya adalah begini. Adanya peralihan kondisi dari sesuatu yang katakanlah terpuruk menjadi suatu keadaan yang diperbarui, yaitu memperoleh keselamatan yang asalnya daripada Tuhan. Nah, jadi adanya suatu pembaruan dari yang mereka sebelumnya berada dalam keterpurukan menjadi dipulihkan atau diperbarui oleh siapa? Oleh Tuhan Allah. Pertanyaannya adalah bagaimanakah pembaruan itu diperoleh, atau bagaimanakah pemulihan itu mereka dapatkan? Jawabannya sangat sederhana. Kita lanjutkan di dalam ayat yang 28 tadi. Allah berkata melalui Yoel begini, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan. Itulah kehendak Tuhan. Tuhan akan mencurahkan rohku. Dalam bacaan kita dikenal dengan rohku, atau disebut dengan roh Allah. Kalau dalam Perjanjian Baru disebut dengan Roh Kudus atau Roh Kristus. Ada penyebutan baik yang lama maupun perjanjian di dalam Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu, roh dalam bahasa Ibrani adalah ruah, yang artinya mau dikatakan begini, roh itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa diraba, tetapi bisa dirasakan. Jadi seperti apa ya? Seperti kayaknya angin. Kita nggak tahu asalnya dari mana, kita nggak tahu bentuknya, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba, tapi kita bisa merasakan. Nah, itulah yang dimaksud dengan roh. Nah, melalui roh Allah itu menandakan bahwa Allah hadir dan Allah berkarya di dalam hidupan kita. Jadi kalau Allah katakan aku akan mencurahkan rohku, aku akan mencurahkan roh Allah, maka di situ mau dikatakan tandanya bahwa Allah hadir, Allah berkarya di dalam kehidupan di dunia, baik makhluk kita sebagai manusia atau apapun yang ada di permukaan bumi. Allah hadir dan mau berkarya. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan roh Allah berkarya pada waktu penciptaan dunia. Jadi sejak semula dunia belum dibentuk, apalagi manusia, Tuhan sudah berkarya dengan roh Tuhan sendiri. Kemudian dalam perjalanan keselamatan di dalam Perjanjian Lama, Tuhan telah memakai baik para imam, baik para hakim, baik para raja-raja dalam rangka keselamatan dengan kuasa roh Allah itu sendiri. Tuhan memakai raja-raja, para imam, dan juga para hakim sebagai alat di dalam rangka untuk menyelamatkan umat manusia melalui perantara roh Allah. Jadi Allah datang, Allah berkarya. Di dalam Perjanjian Baru kita kenal Lukas pasal 1 ayat 35 katakan begini, Roh Kudus akan turun ke atasnya dan kuasa Allah akan menaunginya, dan bahwa anaknya Yesus akan disebut anak Allah yang kudus. Yesus Kristus sebagai anak Allah sebelum melaksanakan seluruh panggilan pengutusan dari Sang Bapa, Roh Allah menaungi atas dirinya dan hidup-hidupannya. Jadi apa yang Yesus lakukan hanya untuk melaksanakan tugas-tugas daripada Allah. Yesus sendiri memiliki roh yang dari Allah.
Di dalam kitab Para Rasul pasal 1 ayat 33 sampai dengan 5 mengatakan bahwa Roh Kudus akan memberi kuasa untuk menyebarkan kabar baik tentang Dia berupa keselamatan. Roh Kudus akan datang dan diberi kuasa kepada umat pilihan Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Berarti di situ ada karunia yang dimiliki, yang diberikan oleh anugerah Roh kepada umat pilihannya. Sehingga dengan karunia itu bisa berkarya dan bisa menyelamatkan, baik secara pribadi, keluarga, maupun saudara kekasih orang lain. Kalau bahasa sehari-hari mau dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah karunia untuk kita berkarya. Karunia itu semacam talenta atau bakat. Ada kan yang bilang bahwa kita dikasih karunia untuk berbicara, ada yang bilang karunia untuk memberi nasihat, ada yang bilang karunia untuk memberi yang terbaik, memberi berkat, karunia untuk menciptakan sesuatu. Itu macam-macam karunia. Nah, semuanya itu boleh terjadi karena adanya Roh Allah. Artinya bahwa Allah hadir dan Allah berkarya setiap orang yang percaya dan beriman padanya. Nah, itu maksud daripada Roh. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perjanjian baru juga dikenal dengan Pentakosta. Nah, Pentakosta itu artinya adalah hari ke-50 sesudah Paskah. Jadi hari ke-50 sesudah Paskah. Dan kebetulan juga pada saat itu adalah hari raya panen bagi tradisi umat Tuhan. Jadi Tuhan memberikan berkat. Nah, justru itulah disebut Pentakosta, hari ke-50. Minggu yang lalu barusan kita memperingati hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, nah itu ada suatu perbedaan, ada suatu perubahan yang nyata bagi kehidupan kita sampai dengan saat sekarang ini. Sebelum Yesus Kristus naik ke surga, itu artinya apa? Secara fisik, secara jasmani, Tuhan bersama-sama dengan murid-muridnya dan juga umat Tuhan. Artinya Tuhan ada di dunia bersama-sama dalam melaksanakan pelayanan, bersama-sama melaksanakan berbagai macam mujizat dan melaksanakan berbagai macam bagaimana Tuhan dicerca, Tuhan dipermalukan, Tuhan disiksa sampai juga Tuhan mati di kayu salib. Itu wujud nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tetapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang membedakannya? Tuhan tidak lagi seperti bentuk fisik sebelum naik ke surga dan bersama-sama dengan kita. Yang ada adalah sifat rohanianya. Tuhan tidak ada. Tetapi pada saat Tuhan meninggalkan kita, Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Di tengah-tengah kita menanti kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, maka disitulah Roh Kudus menolong kita, yang artinya Allah hadir dan juga menyertai kita, serta memberikan karunia agar supaya kita boleh melihat mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Dan disitulah ada karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu luar biasa. Roh Kudus sebagai orang yang beriman percaya sangat-sangat luar biasa dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya, Roh itu apakah hanya diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan? Ternyata tidak. Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus itu Tuhan berikan bukan hanya kepada hamba-hambanya, para pelayan-pelayannya, tetapi Tuhan berikan baik kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada tua, kepada muda. Tidak memandang, tidak melihat latar belakangnya, kelas ekonomi sosial, pendidikan, jabatannya dan sebagainya. Tidak Tuhan lihat.
Sama di mata Tuhan semuanya. Yang penting adalah mau datang kerendahan hati, mau melakukan pertobat, percaya dan beriman, maka disitulah Tuhan akan memberikan roh Allah kepada kita semuanya. Apabila roh Allah ada dalam hidup kita, maka hidup dan kehidupan kita yakini, kita harus percaya bahwa Allah yang hadir dalam kehidupan kita diberikan kemampuan, kita diberikan kekuatan, serta kita diberikan keberanian dalam menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan, permasalahan apapun yang kita rasakan sebagai umat manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengar uraian daripada roh Allah, nah sekarang apa maknanya bagi hidup kita di tengah-tengah suasana yang saat sekarang ini kita masih merasakan adanya pandemi COVID-19. Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara sebagai orang beriman yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan hendak mengatakan melalui kebenaran firman pada pagi hari ini, yaitu roh Allah yang telah datang dan menghampiri kita sebagai umat pilihan Tuhan. Itu artinya yang pertama adalah bahwa Allah hadir dan Allah yang berkehendak. Bukan maunya kita, bukan maunya saya dan saudara, tetapi itu adalah kehendak Allah. Ada mau hadir dengan tujuan adalah Allah akan menuntun di dalam keselamatannya dalam menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Jadi Allah hadir, di dalam roh itu ada Allah. Yang kedua, di dalam roh Allah memiliki sesuatu kekuatan untuk kita memperoleh karunia. Karunia yang asalnya dari Tuhan yang berupa anugerah untuk kita gunakan di dalam menjalankan hidup sebagai orang yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Luar biasa. Di dalam roh ada karunia. Dan karunia itulah yang memampukan, menguatkan dan memberikan keberanian bagi saya dan saudara untuk menghadapi apapun persoalan, pergumulan dan permasalahan. Dan roh Allah dijadikan sebagai anugerah Tuhan untuk menjadi berkat bagi saudara kekasih yang lainnya. Roh Tuhan berlaku bukan hanya kepada hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, tetapi juga kepada siapapun yang percaya, beriman, mau datang bertobat dan memohon. Disitulah roh Tuhan akan berkarya dalam hidup-kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan, dengan demikian maka sebagai orang percaya, marilah kita buka hati kita untuk menerima kehadiran akan Roh Kudus. Sebab di dalam Roh Kudus itu kita memiliki kemampuan, kekuatan dan juga keberanian. Bila pada saat sekarang ini kita sedang diperhadapkan pada Minggu Pentakosta ini, masih berada dalam situasi kondisi pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhirnya. Dan yang kita tahu adalah hanya akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Banyak yang menderita. Apakah dia menderita sakit, apakah menderita karena keuangan, baik secara pribadi, keluarga, termasuk lembaga, bangsa, negara, dan juga termasuk lembaga gereja. Mengalami kesulitan, kekurangan. Banyak orang yang menyatakan seperti itu. Penderitaan yang lainnya adalah akibat dari pandemi COVID-19. Banyak kita melihat, merasakan kehilangan orang-orang yang kita telah cintai akibat adanya virus 19 tersebut. Dapatkan sampai sekarang juga ibadah kita dibatasi, hanya boleh di rumah. Yang biasanya kita datang bersekutu bersama-sama di dalam gedung gereja, sekarang kita beribadah di rumah. Kerinduan-kerinduan kita ini semuanya dibatasi. Dan dampaknya bukan seperti hal-hal yang biasa.
Itulah dampak-dampak penderitaan akibat pandemi COVID-19. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Firman Tuhan pada pagi hari ini hendak mengajak kepada kita untuk membuka hati pikiran supaya roh Allah ada dalam hidup kita. Dengan roh Allah, Allah hadir, Allah beserta dengan kita, dan Allah memberikan kemampuan, kekuatan, keberanian untuk menghadapi segala penderitaan dan kesulitan kita. Persoalannya, maukah kita membuka hati supaya selalu senantiasa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita? Mari kita jawab pertanyaan ini agar supaya roh itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari jemaat Tuhan, kita semuanya bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut serta berdiri sikap sempurna, kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali.
kita akan memasuki di dalam doa syafaat, dan untuk itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu pagi ini kita boleh beribadah dari rumah kita masing-masing. Kita telah membaca dan juga mendengarkan rangkaian kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mampukan kami dengan anugerah Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran firman sungguh-sungguh dapat kami memahami dan kami melaksanakan dalam kehidupan dan aktivitas kami masing-masing. Ya Bapa di dalam surga, kami juga boleh bersyukur dalam rangkaian ibadah ini. Tuhan telah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa Roh Allah itu menandakan bahwa Allah hadir dan berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan, diberikan kekuatan dan keberanian untuk melaksanakan seluruh panggilan pengutusan selama kami berada di bumi yang kami sadari penuh dengan tantangan, tapi kami percaya akan adanya anugerah pertolongan dari kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan, GPIB Jemaat Surya Kasih, berbagai kegiatan baik persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Walaupun banyak dibatasi, tapi kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus, Tuhan memberikan semangat sukacita bagi hamba-hamba Tuhan, baik para diaken, para penatua, pendeta, unit misioner, termasuk karyawan dan juga BPPJ serta panitia ataupun komisi departemen yang ada, termasuk juga tim IT dari Gerakan Pemuda. Berkatilah kami semuanya dan kiranya anugerah Roh Kudus menyertai dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, apa yang kami lakukan semata-mata semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah juga anugerah bagi kami untuk kami melanjutkan berbagai kegiatan pekerjaan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat sekarang sedang mengikuti ibadah dari rumah. Berbagai macam kerinduan yang hendak mereka kemukakan kepada Tuhan, baik dalam situasi masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Tapi kami percaya dengan anugerah Roh Tuhan akan menolong, memampukan, menguatkan, memberikan keberanian, sehingga kami boleh teratasi dari kesulitan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah akan usaha-usaha daripada jemaat, agar supaya mereka dapat melaksanakan seluruh protokol yang telah ditetapkan, yaitu menghindari keramaian, tetap melakukan tugas pekerjaan dan belajar dari rumah, beribadah di rumah, dan menggunakan masker, serta juga menjaga kesehatan seutuhnya. Dan tentunya kami juga alaskan semuanya dengan berdoa kepada Tuhan. Sambutlah seluruh doa-doa ini. Berkatilah pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun pemerintah di muka bumi ini. Berikanlah hikmat serta roh kepintaran, sehingga mereka mampu mempersempit akan melebarnya virus COVID-19 ini. Dan berkatilah agar supaya boleh ditemukan obat antivirus COVID ini. Ya Bapa, berkatilah para pimpinan kami, para teknokrat kami, para ahli-ahli di bidang kesehatan, sehingga Tuhan mereka boleh menemukan obat daripada COVID-19 ini.
Kami juga mau berdoa bagi para garda terdepan, baik dokter, suster, karyawan rumah sakit, ataupun siapapun yang membantu untuk menjadi sukarelawan. Tuhan berkatilah, berikanlah hikmat, kekuatan, serta kesehatan yang sempurna. Begitu juga keluarga-keluarga mereka. Tuhan berkati mereka semuanya. Kami juga mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Berikanlah penghiburan, kekuatan, serta berkat yang berlimpah bagi mereka semuanya. Ya Bapa dalam surga, banyak saudara kekasih kami yang menderita sakit disebabkan oleh berbagai macam penyakit, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memampukan untuk menyembuhkan bagi siapa yang sakit. Oleh karena itu berkatilah usaha-usaha mereka dan dengarkanlah seruan doa dari saudara-saudara yang menderita sakit ini. Begitu juga Tuhan bagi saudara kekasih yang kami cintai, para lanjut usia, janda duda, saudara-saudari yang kurang mampu ataupun kurang beruntung. Ya Bapa, kami percaya Engkau adalah sumber anugerah dan berkat, serta pemberi anugerah dan berkat. Tuhan, berikanlah yang terbaik bagi mereka. Pakailah saudara kekasih yang Tuhan mampukan, yang Tuhan memberikan berlebihan, agar supaya kami boleh menolong bagi saudara kekasih yang membutuhkan pertolongan dan kasih sayang daripada Tuhan. Besertalah dan bersama-samalah dengan anugerah Roh Kudus Tuhan bagi para lanjut usia, janda duda, dan juga saudara-saudari yang kurang beruntung dalam mereka menjalani hidup-hidupan. Ajarilah kami semuanya untuk senantiasa menolong, membantu mereka ini. Kami juga mau berdoa bagi saudara kekasih yang bersuka cita atas penambahan umur, baik penambahan umur maupun atas hari ulang tahun perkawinan yang telah mereka lalui secara bersama-sama. Sukacita dan syukur ini adalah asalnya daripada Tuhan, dan oleh karena itu keluarga-keluarga yang berbahagia Tuhan sambut, berkati, dan tuntun terus mereka dalam mereka menjalani perjalanan hidup di masa yang akan datang. Berkatilah juga anak-anak muda di dalam karya, baik studi, pekerjaan, ataupun usaha-usaha lain mereka. Berikanlah anugerah Roh Kudus-Mu kepada anak-anak kami ini, sehingga mereka boleh hidup di dalam kuasa dan tuntunan daripada Tuhan. Bagi anak-anak muda yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan berikanlah ketenangan, kesabaran, dan gugahlah hati para institusi-institusi, baik pemerintah, swasta, sosial, atau apapun, agar supaya boleh membuka pintu bagi anak-anak muda ini, sehingga mereka boleh bekerja dan juga boleh berkarya. Berkatilah juga bila mereka membutuhkan pasangan hidup, berikanlah yang terbaik bagi mereka semuanya. Ya Bapa, masih banyak yang hendak kami minta dan mohon kepada Tuhan, tapi kami yakin percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengar dan selalu memperhatikan kami semuanya. Berkatilah juga hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan di sini, Pendeta Bruriwane, baik dalam pelayanan kehidupan keluarga maupun aktivitas sosialnya. Ya Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengajar kepada kita semuanya doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Mari berdoa. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya, pada hari ini kita boleh melaksanakan ibadah minggu secara online via YouTube GPB Surya Kasih DKI Jakarta yang dilayani oleh hambanya Penatua Roni Wayong. Bapak Ibu Jemaat, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu 31 Mei 2020 untuk minggu sepekan mendatang. Ulang tahun, presbiter bertugas mengucapkan ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu 31 Mei sampai dengan Sabtu 6 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, kolekte, dan lain-lain dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPB Surya Kasih pada setiap hari dan jam kerja.
Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan BRI Cabang Jatinegara, nomor rekening 0122 01 0022 32 300. Bantuan sembako berdasarkan keputusan rapat PHMJ tertanggal 4 Mei 2020 tentang bantuan sembako kepada warga sekitar gedung gereja sebagaimana diprogramkan pada tahun sebelumnya, maka untuk tahun ini telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Mengingat kondisi pandemi COVID-19, penyerahan secara simbolis telah dilakukan bantuan paket sembako oleh Ketua Majelis Jemaat GPB Surya Kasih, Pendeta Bruri James Wane, kepada Bapak Ipit selaku Ketua RW 011 Kelurahan Pondok Kopi. Kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Gerakan Pemuda yang telah membantu dari pengemasan sampai pendistribusian ke beberapa tempat ditentukan di lingkungan RW 011. Bidang pembangunan ekonomi gereja, warga jemaat dapat mengikutinya di Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kami mengundang semuanya bangkit berdiri. Selamat Hari Pentakosta dan sambutlah selalu anugerah Roh Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah seluruh kebenaran firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat Hari Pentakosta, selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.